dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotmar Paris. Premanisme berkedok ormas telah menimbulkan kecemasan di mana-mana. Mobil polisi dibakar, perusahaan disegel atas nama ormas, bentrok sesama ormas, sweeping di mana-mana, seolah-olah wibawa aparat hukum kalah sama wibawa ormas tersebut. Kemiskinan yang sangat tinggi dan juga tingkat pengangguran telah menimbulkan godaan yang sangat besar untuk masuk sebagai anggota ormas dengan seragamnya yang seperti militer, bahkan mobilnya pun menyamai mobil tentara. Tapi apa yang terjadi telah menimbulkan keresahan khususnya bagi dunia usaha. Ada ide untuk membentuk satgas. Undang-undangnya sudah ada, tapi seolah undang-undang itu tidak diberlakukan karena sering terjadi wibawa aparat hukum kalah sama wibawa ormas. Inilah Hot Room, ormas bikin cemas. Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Perintah Bapak Presiden bahwa preman harus tindak. Aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan atau ormas menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Ulah meresahkan ormas tersebut bahkan membuat pemerintah membuka opsi untuk merevisi undang-undang tentang ormas. Keberadaan ormas sendiri sejatinya merupakan wujud dari kebebasan berorganisasi yang dilindungi sebagai hak asasi manusia. Namun belakangan muncul fenomena yang meresahkan terkait dengan ormas yang tidak hanya menyuarakan kepentingan masyarakat, tetapi juga terlibat dalam tindakan kekerasan, bahkan premanisme. Fenomena ormas dengan berpakaian seragam rapi seringkali tampil sebagai penjaga ketertiban. Tetapi bertindak selayaknya preman ini kini menjadi semakin meresahkan. Hal ini tentu sangat mengganggu tatanan sosial yang seharusnya dijaga oleh negara. Apakah pembentukan satuan tugas atau satgas anti premanisme sudah cukup efektif mengatasi ormas bermasalah? Di tengah keributan dan kecemasan terhadap ormas, jangan lupa pesan dari Hotman, minum kopi tanpa gula 3 kali sehari. Akan meningkatkan daya ingat, memperlancar metabolisme, dan bikin kau akan lebih segar seperti Hotman yang umurnya sudah terlalu tua di KTP. Tapi tetap semangat kerja berkat kopi luwak hitam premium. Ingat, kopi minum 3 kali sehari, agar kau jangan sampai lupa anak istrimu. Kopi luwak hitam premium. Pak Rifki, bagaimana Pak? Ini semua masyarakat sudah cemas. Seolah ada 2 nih lembaga penegak hukum. 1 ormas, 1 kepolisian, bahkan ada 3, 1 TNI. Apa pandangan Bapak juga begitu yang sekarang terjadi dari DPR? Yang jelas, apa yang dikatakan Bang Hotman bahwa negara kehilangan kewibawaannya itu adalah PR besar kita bersama. Apa? PR besar kita bersama. Bapak mengakui bahwa negara kehilangan wibawa? Dalam beberapa kasus kita lihat bahwa proses penegakan hukum relatif tidak dijalankan dengan baik. Salah siapa? Ya banyak hal, karena mata rantai penegakan hukum kan tidak bisa kita salahkan satu persatu, orang per orang. Nah, saya hadir di sini Bang Hotman sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI karena Saudara Menteri Dalam Negeri sebagai mitra kerja kami itu mengusulkan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Saya katakan bahwa sejumlah norma di dalam undang-undang tersebut lebih dari cukup untuk kita melakukan dan undang-undang lain begitu banyak penegakan aturan dan penertiban terhadap organisasi masyarakat kita. Kalau tadi ada premanisme dalam tanda kutip berbaju ormas, sederhananya itu kan bagian dari tindak
tindak pidana umum yang mestinya aparat penegak hukum bisa bergerak tanpa kemudian ada batasan-batasan apapun termasuk secara administratif untuk kemudian melakukan tindakan. Bahkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, jika aparat penegak hukum dan pemerintah bisa membuktikan bahwa yang melakukan larangan-larangan perilaku yang dilarang dalam undang-undang itu bukan hanya orang per orang atau oknum, tetapi juga merupakan bagian dari institusi ormas, maka pemerintah bisa kemudian melakukan pembekuan, bahkan sampai pada pembubaran. Satu proses yang saya kira sudah diatur dengan cukup baik dalam berbagai macam peraturan. Jadi menurut Bapak yang lemah aparat kepolisian atau siapa? Kita semua harus belajar terutama banyak. Kepolisian? Kita semua harus banyak belajar dari lemahnya penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme belakangan hari. Lemah atau kalau wibawa sama terutama oknum kepolisian di daerah. Kalau wibawa sama premanisme yang datang seperti kelompok militer dengan mobilnya yang sangat seram gitu loh. Saya tidak mau bicara kasus per kasus. Dalam optik kami di Komisi 2 DPR RI yang diberikan kewenangan urusan terkait pemerintahan daerah termasuk pemilu di dalamnya misalnya. Ada relasi Bang Hotman antara pemilihan langsung, termasuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara langsung, dengan mobilisasi massa yang kerap kali menggunakan ormas. Nah, ormas-ormas ini bukan sekedar penonton, tetapi mereka juga bagian dari tim yang menghantarkan banyak sekali kepala daerah di Republik ini untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi satu, ketika mereka sudah menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, di mana mereka memiliki kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap ormas di daerahnya, mereka tidak boleh kehilangan kewibawaan. Yang kita lihat di beberapa tempat, karena peran ormas itu terlalu besar secara politik, maka kemudian beberapa kepala daerah merasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengaturan dengan cukup baik. Nah, hal-hal seperti ini harus kita benahi. Jadi bukan hanya aparat penegak hukum. Jadi menurut Bapak, perilaku ormas sekarang itu sudah sangat mengkhawatirkan dan harus dihentikan? Karena beberapa oknum di dalam pemerintahan kita yang diberikan kewenangan untuk melakukan penertiban pengawasan terhadap ormas itu merasa bahwa mereka memiliki konflik of interest yang dimana mereka tidak bisa menertibkan dengan cukup baik. Saya belum bicara di aparat penegak hukum, ini baru pada level misalnya kepala daerah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penertiban dan pengawasan. Kalau aparat penegak hukum ini kan person harusnya sudah bisa dilakukan penertiban. Jadi menurut Bapak sekarang ini sudah tiba saatnya belum melakukan tindakan yang super ekstrim untuk menghentikan semua ini? Saya merasa dengan segala ketentuan undang-undang yang ada, termasuk undang-undang terkait dengan kitab undang-undang hukum pidana, itu sudah lebih dari cukup. Problemnya adalah hanya manusianya. Hanya proses penegakan hukum yang kemudian masih belum kita lakukan dengan baik. Bagaimana di Ansor? Ansor ini termasuk ormas yang belum ada noda dan cacat ya, atau bagaimana? Ya, semoga terus begitu dan kita berusaha untuk itu. Apa pandangan Anda terhadap kesemrautan sekarang ini? Jujur saja, kita juga dirugikan dengan persoalan ini ya. Misalnya Ansor itu ormas, lalu tiba-tiba terjadi secara generatif bahwa ormas itu punya kelakuan yang dianggap destruktif di masyarakat. Yang sekarang ini menurut Anda sudah keterlaluan, sudah sangat merusak. Menurut saya begini, saya betul bahwa problem kita adalah problem proses penegakan hukum. Jadi sebetulnya tidak salah orang berorganisasi karena dalam iklim demokrasi yang sehat dibutuhkan organisasi masyarakat sipil yang kuat. Nah, problemnya adalah kita harus membedakan mana organisasi masyarakat betulan atau organisasi yang dalam tanda petik dia adalah organisasi kriminal misalnya. Nah, itu harus dibedakan. Jadi kalau semua tadi institusi tadi sudah terdaftar misalnya, dia dari sisi ADRT sudah qualified, sudah memenuhi. Dia punya ADRT yang tidak bertentangan dengan misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila, dengan konstitusi dan lain-lain. Nah, tinggal misalnya tadi dikatakan oleh Pak Ketua Komisi 2, memang ini proses hukum yang penting untuk ditegakkan. Jangan karena
nodas titik rusak susu sebelah. Yang Anda lihat sekarang ini apa? Ormas kriminal atau apa? Ya, inilah yang tadi perlu kita diskusikan. Apakah misalnya kalau dulu apakah yang disebut sebagai preman itu kan sebagai sebuah bentuk resistensi terhadap konstruksi sosial. Misalnya dia hadir karena ada segelintir orang yang merasa termarginalkan secara ekonomi, terpojokkan secara sosial, lalu kemudian berkomuniti dan kemudian membentuk organisasi. Nah, problem berikutnya adalah ini semata-mata tidak lagi sekedar orang mempertahankan resistensi atau survive. Tapi problem berikutnya adalah mereka menjadi predators baru, berburu rente. Yang sekarang ini apa yang mana? Ya, ini kemudian tadi bertransformasi dan kemudian menghambat penegakan hukum karena tadi ada kolaborasi dalam hubungan simbiosis mutualis dengan para aktor politik. Aktor politik ini yang tadi dia punya instrumen, kalau di negara dia berarti punya instrumen lembaga-lembaga negara dan lain-lain. Seolah-olah menjadi sulit, padahal perangkatnya sudah ada, regulasinya sudah ada. Jadi menurut Anda keberadaan ormas sekarang ini dan kegiatannya sudah waktunya harus dibubarkan, dihentikan atau bagaimana? Ya, saya kira nggak bisa asal dibubarkan. Kalau kita negara hukum, ya semua harus melalui mekanisme pengadilan. Kalau dia terjadi misalnya karena dia sistemik, organik, masif, dan semua dari atas ke bawah kelakuannya sama, ya silakan. Yang Anda lihat sudah ada nggak ormas seperti itu yang sudah atas bawah kelakuan sama? Sudah ada nggak? Ya, yang kita lihat baru parsial ya, case by case. Misalnya tadi Bang Hotman sebut kayak case di Kalimantan, lalu kemudian ada case di Depok. Ini kan case by case ya. Nah, ini yang perlu ditelisik lebih lanjut oleh para penegak hukum. Tapi kan di medsos setiap hari sepertinya berita mereka terus yang kita lihat. Ya, saya kira kalau kita semua dalam posisi yang sudah khawatir, disinilah kemudian pentingnya mendesak kehadiran negara. Kenapa? Karena orang sudah tidak merasa terlindungi, dia akan melakukan hal yang sama, menjadi predatoris baru untuk bisa tadi bertahan dari kungkungan perilaku yang dianggap premanis. Menarik istilah yang disebut predator, pemangsa. Itu maksudnya siapa tuh? Ya, kan kita dalam konsep bernegaranya pertama, negara ini kan kalau dalam teori kontrak sosialnya jelas. Kita kehilangan kebebasan diserahkan negara agar negara melindungi kita, mengayomi kita agar kita bisa tidur nyenyak di malam hari, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya tadi aparat tidak terlihat nyata kehadirannya, misal, maka kita akan bergerak bergerak ke arah seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, homo homini lupus. Kita ini saling memangsa, saling menjadi predator. Wah, ini ansor tapi ternyata istilah hukum homo homini lupus keluar juga ya. Manusia saling bercakar-cakaran. Jadi serigala bagi manusia yang lain ya. Serigala bagi, dan itu bisa terjadi kalau social order yang mestinya dimainkan oleh negara itu berantakan. Homo homini lupus, manusia saling bercakar-cakaran, itulah konsep awal kenapa ada hukum di dunia ini. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Irjen Pol Arianto Sutadi, purnawirawan mantan polisi senior di Bareskrim. Ya. Apa yang Bapak lihat? Apakah benar bahwa wibawa aparat hukum khususnya kepolisian, terutama di daerah-daerah terpencil itu kalah wibawa sama ormas? Dan apakah sangat membahayakan sekarang ini? Saya tidak akan menjawab itu langsung ya. Itu kan hanya penjelasan subjektif. Saya lebih baik menerangkan apa yang terjadi di lapangan ini. Yang saya lihat yang sekarang ini adalah yang marah ya. Yang marah itu bukan ormas yang ganas brutal. Yang marah ini adalah premanisme. Premanisme yang semakin brutal. Semakin brutal? Ya, semakin brutal. Kenapa premanisme semakin brutal? Karena premanisme yang bertindak di mana-mana itu tidak segera ditindak, sehingga jadi merajalela. Nah dulu premanisme itu mengaku saya preman, saya butuh makan, kan gitu kan, meras dan sebagainya. Belakangan ini setelah reformasi terutama, itu banyak preman yang dalam melaksanakan operasinya itu saya LSM, gitu. Jadi ormas sekarang ditumpangi oleh para preman-preman itu melakukan kekerasan ini. Jadi yang kasihan sekarang ini adalah ormas-ormas yang baik. Seperti Ansor gitu ya? Iya. Jadi
Jadi tidak semua ormas ada berapa ribu ya seluruh Indonesia. Terus yang terjadi berapa biji itu tadi. Dan itu tadi yang melakukan juga orang bukan pengurusnya kan, anggotanya di lapangan, anggotanya. Jadi sekarang ormas yang kebetulan anggotanya itu melakukan, dia bisa berdalih itu oknum, bukan anggota saya gitu kan. Nah tapi kuncinya adalah kenapa ini menjadi marak. Itu karena begini, saya selalu melihat suatu kejadian itu dari ilmu saya sebagai penegak hukum ya. Satu, apakah aturannya sudah cukup? Tadi Pak DPR mengatakan gitu. Yang kedua, apakah implementasinya itu efektif apa tidak? Nah, ini dua ini kita lihat salah sekarang. Siapa? Bukan salah. Ini kenapa itu marah? Ini tadi karena kita lihat undang-undangnya sudah cukup. Menurut saya sudah baca juga ya tadi sempat Undang-Undang Nomor 17 2013 dirubah menjadi 16 2017. Udah cukup undang-undangnya. Cuman implementasi yang tidak cukup. Iya makanya kan pemalakan, pemerasan. Sudah jelas udah puluhan tahun ada di KUH pidana. Ya terus salah siapa itu tidak diterapkan pasal itu? Bukan salah sih ya. Saya kira itu akibat daripada aparat yang tidak efektif menerapkan undang-undang yang berlaku. Kalau wibawa atau bagaimana? Bukan kalau wibawa, macam-macam Pak. Suatu aturan nggak bisa diterapkan oleh aparat itu Pak, macam-macam. Satu karena aparatnya bodoh. Nggak ngerti. Yang kedua aparatnya malas. Yang ketiga aparatnya takut. Yang keempat aparatnya tidak bertanggung jawab pada apa yang terjadi. Itu yang terjadi sekarang ini. Itu faktor yang menyebabkan sehingga itu. Jadi sekarang kita bisa lihat saja ya. Kalau selama ini terjadi di mana-mana orang sudah ribut gitu ya. Tapi kemudian kan nggak pernah ditindak. Gitu kan. Tidak pernah ditindak. Ya, tidak tertindak lah sehingga dia marah kemana-mana. Nah, kemudian kenapa itu bisa marak ya? Satu lagi kalau kita lihat kenapa bisa marah itu karena yang namanya premanisme itu si korban ya harusnya kan dia melapor ya, tapi nggak berani melapor karena apa? Mungkin takut. Yang kedua mungkin nggak ada waktu. Yang ketiga ini yang paling parah, tidak percaya bahwa kalau dia lapor toh akan ditindak. Itulah kesalahan yang paling besar itu sehingga jadi marak itu menurut saya. Jadi kesimpulannya itu tadi ya kenapa ini marak ya? Yang marak bukannya ormas ya, yang ganas-ganas itu bukannya, tetapi adalah preman yang melakukan tapi kemudian berkedok sebagai LSM atau ormas. Dan ormas itu ada ormas yang memang buruk ya. Menurut saya contoh misalkan geng motor itu jelas itu ormas buruk itu enggak. Tapi ada ormas yang baik, tapi kemudian di dalamnya ada oknum-oknum yang masuk ke situ gitu. Nah sekarang ini saya ingin menyampaikan kenapa penindakan kurang efektif ya. Tadi hukumnya apakah kurang apa enggak ya? Sudah cukup karena di pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu bunyinya gini, seorang anggota, orang sendiri atau beberapa orang sebagai perorangan atau bersama-sama yang merupakan anggota atau pengurus ormas bertindak pidana, dihukum pidana yang berlaku. Jadi nggak usah lihat undang-undang ormas, kalau ada orang siapa entah dia pelaku apa itu melakukan pidana, apa pidananya? Meras kena pidana. Benar. Sudah. Jadi ini kekacauan ini bakal makin parah menurut Bapak gimana? Tidak. Kalau aparat tidak melakukan tindakan yang seperti saya inginkan tadi, ada kejadian harus ditindak, ya pasti akan marah. Tetapi kalau tindakannya betul-betul keras, seperti sekarang ini kan dioperasi di mana-mana, itu saya yakin akan turun. Yang dengan catatan jangan cuma angkat-angkat ayam nih, besok dapat segini udah tuh. Jangan cuma hangat-hangat tahi ayam. Gimana Ibu sosiolog? Kenapa ini terjadi semuanya? Apakah karena faktor kemiskinan, faktor pengangguran atau apa penyebab semua ini? Mungkin kita harus lihat dulu ajas universalisme sama partikularisme. Kalau apa itu istilahnya itu? Jadi kalau partikular itu kita coba lokalisir. Tadi Pak Arianto sudah bilang bahwa kalau kita ngomong soal ormas dan premanisme, sebenarnya ini bukan ngomong ormas, ngomongnya premanisme. Jadi kita lokalisir dulu partikularisme. Nah yang saya lihat sosial media yang ada itu over generate, Bang. Over generate itu ada kasus lalu ditarik, oh semua kayak gitu. Padahal kita tahu ya, kalau di aturan itu ada yang menjadi bagian daripada pemerintah pusat, ada yang menjadi bagian dari Perda. Nah, pembinaan itu sebenarnya fungsinya pemerintah daerah. Tapi menurut Ibu, benar nggak bahwa yang terjadi sekarang ini sudah menonjol premanismenya?
dari ormas tersebut. Iya, bukan ormas, premanisme. Iya, dalam ormas. Ormas itu dia terdaftar di Kesbangpol. Ya. Kalau dia memang tidak sesuai dengan apa yang dia daftarkan, ya, proposalnya boleh deh ditindak. Ya. Tapi kalau enggak, ya ngapain? Berarti yang kita selesaikan premanismenya. Ya. Gitu, saya lihat gitu. Nah, kalau ngomong ormas sebenarnya kita bicara dualisme struktur. Ya. Kebanyakan hanya yang atas yang bergerak untuk ke bawah. Ya. Yang agensinya enggak. Ya. Harusnya kita lihat juga praktik-praktik sosial di bawah seperti apa. Ya. Karena itu menjadi asupan. Apakah menurut Ibu sebagai sosiolog, keadaan premanisme ini akan semakin parah? Enggak. Kenapa? Karena kita punya aparat bagus sebenarnya. Tadi Bapak Irjen Pol kita mengatakan masih sangat memprihatinkan. Tinggal kesadaran. Ya. Kesadaran bahwa terhadap aturan itu sama. Jadi bagaimana dia mentranslate atau dia mengejawantakan itu sama. Ya. Nah itu ada mazhab itu di kepolisian ada. Ya. Jadi sebenarnya bisa. Cuman ya tadi kesadarannya sama atau tidak. Ya. Bisa jadi dia nggak mau tindak karena itu keluarganya. Ya gimana ini Pak Irjen Pol? Ya. Menurut Ibu sosiolog belum mengkhawatirkan. Menurut Bapak gimana? Kalau saya bukan mengatakan mengkhawatirkan. Ini bisa marah kalau didiamkan. Tapi kalau ditindak, sekarang sudah marah. Ya kalau ditindak dengan tegas seperti yang sekarang ini, operasi ini terus-terusan ya terus, habis itu pasti hilang. Walaupun premanisme mungkin akan tumbuh lagi karena premanisme itu kan karena perut lapar, kan? Perut lapar gitu. Tapi kita sekarang kalau kita operasi ini ya, kita tekan itu ya, nanti ormas-ormas yang berpreman itu pasti berkurang. Ya. Nah, kemudian baru belakang nanti preman-preman itu yang memang betul preman murni itu ya akan bisa berkurang. Kuncinya adalah kepada kehadiran negara untuk menghilangkan gangguan oleh premanisme itu. Jadi preman dibiarkan ya akan merajalela. Menurut Bapak masih perlu ditingkatkan operasi-operasi ini? Harus tingkatkan. Ya. Saya bilang bukan ini menjanjikan berasa, enggak, harus tingkatkan terus kayak gini terus ya. Sampai itu habis betul gitu. Supaya orang itu jerah sehingga berkurang ya, barulah nanti pemerintah yang lain juga mengatasi bagaimana orang yang mencari kerja susah itu pemerintah lain harus. Jadi harus dilakukan operasi benar-benar besar-besaran segera. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Saya ingatkan lagi kepada para pemirsa, jangan lupa minum kopi minimum 3 kali sehari tanpa gula. Ya, kopi 3 kali sehari tanpa gula. Seperti Hotman selalu minum kopi luwak hitam premium. Saya hafal ratusan perkara yang saya tangani, bahkan nama-nama 473 aspiri saya yang cantik, saya ingat semua namanya. Itu semua karena kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Bapak DPR kita, sekarang kan Satgas katanya sudah mulai aktif. Bagaimana mekanismenya? Dan yang kedua, apakah undang-undang ormas harus dirubah atau memang aparatnya yang kurang berani? Yang pertama saya tentu tidak tahu kerja Satgas bagaimana karena itu ada sudah mulai nggak karena itu ada di eksekutif. Tapi terlepas dari ada atau tidaknya Satgas, menurut pandangan saya, aparat penegak hukum yang ada sudah lebih dari cukup untuk kemudian kita menangani berbagai macam ormas. Peraturannya sudah cukup. Yang kemudian kita anggap bermasalah dengan kedok premanisme yang tadi kita sebutkan. Dari sisi aturan, terutama undang-undang yang menjadi kewenangan konstitusional kami untuk melakukan pembahasan, untuk kemudian memutuskan apakah satu RUU menjadi undang-undang atau tidak, saya beranggapan undang-undang ormas yang ada sudah cukup, belum waktunya untuk dilakukan revisi. Kalaupun misalnya ingin melakukan penambahan-penambahan institusi negara atau kemudian baik yang permanen maupun ad hoc seperti Satgas ya, dan seterusnya, menurut pandangan saya cukup dilakukan melalui produk hukum berupa peraturan pemerintah. Bagaimana menangkis pembelaan? Kan
oknum yang melakukan. Ngapain ormasnya dibubarkan? Itu pembelaan mereka. Kalau saya sepakat kok, karena begini, untuk membuktikan bahwa keterlibatan ormas secara institusional terhadap berbagai macam aksi premanisme itu kan satu delik dalam tanda kutip yang tidak mudah untuk dibuktikan. Kita punya pengalaman kok Bang Hotman melakukan pembubaran terhadap ormas tertentu beberapa tahun yang lalu. Kita punya pengalaman. Artinya bangsa ini punya portofolio yang cukup tegas untuk kemudian menegakkan aturan baik secara hukum pidana maupun dari sisi hukum administratif untuk melakukan pembekuan, pembubaran terhadap satu ormas tertentu. Dalam konteks yang kita diskusikan hari-hari ini, menurut pandangan saya bahwa premanisme semakin merajalela karena memang kondisi ekonomi baik nasional maupun global sekarang jujur tidak sedang baik-baik saja. Benar. Kita tahu persis itu. Yang kedua, di satu sisi kita mengapresiasi rekan-rekan influencer, pengguna media sosial. Di sisi yang lain kita juga harus sadar bahwa dengan penggunaan media sosial yang sangat masif yang kita gunakan setiap saat ini, satu aksi yang misalnya dilakukan di ujung Indonesia sana itu bisa tercapture oleh seluruh masyarakat Indonesia dan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Sehingga kemudian yang dulu mungkin, saya orang Kalimantan, tempat saya banyak sekali tambang. Banyak juga preman di tempat saya yang kemudian dalam tanda kutip mengganggu investasi pertambangan. Mereka biasanya minta tolong untuk menjadi security. Tapi bukan orang per orang, ini kelompok yang kemudian mau jadi security. Jadi secara peraturan perundang-undangan belum perlu dirubah? Menurut saya nggak perlu dirubah. Secara faktual di lapangan, tanpa menyebut nama, sudah ada nggak organisasi yang harus dibekukan? Pada level daerah menurut saya ada. Karena tidak terlalu sulit untuk membuktikan. Misal begini, ketua organisasi masyarakat tertentu di tingkat kabupaten misalnya, atau di tingkat kota itu identik dengan si preman itu sendiri. Bahkan dia turun langsung untuk melakukan aksi-aksi premanisme. Nah pada level itu, secara kasuistis kalau bahasa Mbak Nadia, secara particularly itu kemudian bisa kita lakukan berbagai macam tindakan administratif pemerintahan terhadap ormas pada level itu. Dibekukan untuk per daerah sudah bisa ada. Saya kira iya, dan itu karena itu telanjang kok dilakukan di beberapa tempat. Dan belum ditindak sama sekali. Sebagian tidak ditindak dengan tegas. Jadi menurut Bapak, kalaupun ada ditindak, ada pada level anggota-anggotanya. Perlu tindakan yang super ekstra tegas. Negara ini harus kemudian memberikan pelajaran kepada siapapun agar kita masih percaya bahwa negara ini betul-betul negara hukum. Terima kasih. Ansor, ada enggak ormas sekarang ini tanpa menyebut nama yang menurut Bapak sudah waktunya harus dibekukan? Terutama mungkin saingannya Ansor. Kita tidak merasa punya saingan ya, karena kita punya spirit berlomba-lomba dalam kebaikan kira-kira. Ya, ada enggak? Kita nggak punya referensi itu karena kita nggak pernah bersinggungan ya. Yang Anda baca di medsos segala macam? Ya, kita lebih pada tadi kekhawatiran nyata bahwa kalau penegakan hukum ini tidak berjalan sementara pelanggaran hukum masih kalau atau tidak berjalan? Ya, faktanya misalnya tadi ada setelah terbentuknya Satgas banyak ditangkapi, berarti kan sebelumnya tidak terlalu efektif kira-kira begitu. Nah, kalau dia tidak terlalu efektif berjalan, maka kekhawatiran berikutnya adalah orang akan merasa berkepentingan bersatu atau membentuk kelompok baru untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, ini yang tadi khawatirannya adalah bisa jadi nanti clash berikutnya ini bukan antara orang biasa dengan kelompok atau gerombolan tertentu, tapi gerombolan dengan gerombolan. Tapi yang terjadi sekarang benar nggak bahwa orang masuk ormas untuk cari makan? Nah, di Ansor nggak, kita berkhidmah. Di tempat lain yang ada lihat yang heboh? Kita nggak pernah lihat, nggak pernah ngerti dan nggak mau tahu tempat lain karena kita punya vision yang berbeda, kita punya basic value yang berbeda, kita punya orientasi yang berbeda. Gimana sosiolog? Ada nggak sekarang ini orang masuk ormas untuk cari makan karena pengangguran? Kalau misalnya ormasnya itu basisnya ekonomi, iya. Tapi kalau saya lihat ormas yang ada adalah membina daripada ideologi atau nilai masyarakat. Jadi bukan motif ekonomi tentunya. Tapi itu kan teorinya. Kenyataannya mobil dibakar, perusahaan disegel. Mengatasnamakan ormas. Itu dia. Apakah itu mungkin dia oknum? Makanya saya lihat. Apakah menurut Ibu sekarang ini cenderung bahwa masuk ormas itu untuk cari makan? Oknum itu oknum saja, dia mengatasnamakan ini untuk cari makan. Tapi ormasnya sendiri tidak. Dan menurut Ibu sudah ada nggak organisasi yang sangat membahayakan karena oknumnya terlalu banyak menjadi preman?
Kalau kita ngomong tadi premanisme, ya saya pikir premanismenya aja ditekan. Nggak bisa sampai 0. Tapi kita tahu bahwa kalau dia masih bisa di bawah 5%, itu aman. Sekarang ini dibandingkan 5 tahun lalu situasinya sudah sangat parah atau bagaimana menurut sosiolog? Kita lihat ya, sekarang ada variabel tertentu namanya sosial media. Ya. Jadi sosial media itu membuat satu kasus itu kesannya kita digiring ke situ untuk lihat. Ini kesan atau fakta? Sudah fakta bagaimana? Kalau fakta gitu ya, bisa jadi itu fakta diulang. Tapi tadi saya bilang over generate. Gimana nih Pak mantan penyidik? Over generate atau hanya kesan atau memang fakta sudah sangat parah di lapangan? Kembali lagi Bang Hotma ya, kita harus fokus apakah ini premanisme, gejala itu yang meresahkan itu, apakah ini ormas? Saya membantah tadi itu bukan ormas ini. Oknumnya? Bukan oknumnya pula. Kejadian yang banyak ormas terlibat ini adalah sekarang ormas yang ditumpangi oleh premanisme. Itu yang terjadi itu. Jadi kalau tadi Bang Hotma tanya apakah sudah ada ormas yang perlu dibubarkan untuk saat ini? Saya memang perlu ada yang dibubarkan, contohnya geng motor itu. Caranya gimana? Tinggal ini mestinya. Izin geng motor bukan ormas, Pak. Ya, saya nggak ngerti lah itu. Dia cuma hobi motor, naik motor, geber-geber, teriak huru-hara ya kan. Kalau itu mengaku ormas itu mereka kayak gitu, Pak. LSM itu mengaku ormas itu kayak gitu. Itu jadi makanya tuh jangan sampai kita tuh salah ini. Contoh geng motor terlalu kecil kali, Pak ya. Kan itu kalau geng motor belum terlalu meresahkan kali. Tapi itu masuk dalam target operasi yang digelar sekarang ini, Pak. Antara lain debt collector, geng motor, itu yang dimasukkan. Tapi kan yang sekarang ini heboh kan bukan geng motor. Ya, tapi jauh lebih parah dari situ. Gimana, Pak? Di beberapa daerah misalnya begini, di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya ekonomi. Aktor-aktor preman lokal. Kalau kita tadi sepakat dengan terminologi preman lokal, itu kemudian seperti Pak Jenderal katakan, dia membentuk organisasi. Pakai baju militer, berbaris, terlepas dari soal simbol. Jadi dia pakai organisasi, apakah itu LSM ataukah dia ormas berbadan hukum. Lalu dengan organisasi ini dia datang ke beberapa perusahaan yang kemudian beroperasi di situ, sebutlah pertambangan misalnya. Mereka memaksa untuk menjadi bagian dari pengamanan dalam tanda kutip, yang kemudian setiap bulan harus dikeluarkan cost of security kepada mereka. Kalau kemudian itu tidak dilakukan, maka operasionalisasi perusahaan terganggu. Alat berat disegel, misal ini contoh. Kemudian transport. Kejadian seperti itu udah banyak. Itu banyak di Indonesia dan itu sudah menjadi pengetahuan umum kita bersama. Nah, yang begini bisa nggak dibina? Menurut saya bisa dibina kok. Kalau kita mau, kita bisa bina kok. Mereka kita tingkatkan profesionalismenya, kita masukkan kepada pendidikan security yang benar, mereka kita gaji dengan benar, sehingga kemudian badan hukum ini, atau bahkan kita bikinkan perusahaan security yang benar, itu kan boleh mereka mendapat benefit. Yang terjadi sekarang ini sudah sangat meresahkan para investor. Ini dibina nggak mau. Yang sekarang ini saya cerita, yang ini kita terlanjutkan kasus. Ketika ini dibina nggak mau, kerja nggak karu-karuan, tapi cuma meminta uang dari para investor, disitulah kemudian negara harus hadir. Karena kalau ini kita biarkan, ini meresahkan. Pertanyaannya tolong singkat, Mau Isra. Apakah premanisme sekarang ini sudah sangat citra buruk bagi investor di Indonesia? Dalam beberapa hal ya. Terima kasih, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Rifki, wakil rakyat kita di DPR. Tidak bisa dibantah bahwa premanisme oleh oknum ormas sudah menimbulkan kecemasan, baik masyarakat maupun pengusaha. Apa tindakan yang menurut Bapak perlu segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun oleh aparat hukum? Saya sudah kasih gambaran di sesi sebelumnya. Yang sangat urgen apa? Ya kalau memang asalnya itu preman, tapi hanya untuk melegalkan aksi premannya dia butuh badan hukum organisasi, apakah itu ormas atau bahkan perusahaan sekalipun, bubarkan. Dan orang per orangnya tindak secara pidana. Orang per orang tindak tegas secara pidana. Jadi perlu penegakan hukumnya diperberat gitu loh.
Ya. Iya, dilakukan secara adil dan proporsional. Kalau merubah peraturan sudah cukup menurut Tidak Bapak? perlu. Sudah, karena Tidak perlu. di KUH pidana sudah puluhan tahun barang siapa memeras, barang siapa itu sudah ada semua ya. Betul. Jadi perlu adalah tindakannya yang perlu Betul. ya. Gimana Pak Irjen Pol Arianto? Saran saya singkat, apapun bentuk preman ataupun ormas, sasaran kita pada perbuatan anarkis. Yang sekarang anarkis itu harus ditindak tegas. Cuman saran saya, kita tuh nggak efektif menindak karena apa? Proses untuk penghukuman mereka tuh panjang. Kalau kita tuh pakai KUHP, Pak, itu Pembekuan panjang. Pembuktiannya panjang. Ya. Contoh kalau kita satu kasus ya, itu untuk mencapai sampai ke pengadilan itu 3 bulan. Padahal ini kasusnya kan ratusan ribuan satu hari. Maka saya sarankan ya, penindakan tetap tegas, tapi penyelesaiannya itu macam-macam, Pak. Ada pembinaan, ada penghukuman, ada pakai ditilang dan sebagainya itu, sehingga aparatur yang di lapangan bisa menindak dan bisa membina sekaligus. Itu hanya bisa mengejar yang banyak sekali kasus itu untuk bisa hilang itu. Tapi Bapak setuju nggak bahwa premanisme oknum ormas sudah menimbulkan kecemasan image kita di dalam dan luar negeri? Kalau berita-beritanya sekarang menjadi mencemaskan karena diberitakan terulang-ulang kan, sekarang kan banyak kan gitu kan. Nah, kita menghadapi kayak gitu ya kita minimize. Caranya itu tadi, kita ngejar-ngejar ya sekarang banyak 3.000 ini sekarang. Kalau diselesaikan pakai undang-undang yang ada sekarang, Pak, nggak cukup, Pak, itu. Nggak cukupnya di mana, Pak? Waktunya nggak cukup, pembuktiannya kan susah itu, Pak. Makanya itu harus, kalau undang-undang, Pak, ini disempurnakan, Pak, ya. Tambahkan itu untuk menyelesaikan kasus premanisme khusus ini ya. Itu ada tahap-tahap model pembinaan, ada model penindakan cepat dan sebagainya. Sehingga memungkinkan aparat untuk menekan itu dan kemudian tidak melanggar hukum. Begitu. Karena kalau tanpa ada undang-undang yang mengatur itu, nanti polisi kan nggak boleh menyelesaikan di tingkat penyidikan. Terima kasih, itu, Ibu Sosiolog. Apa tindakan yang perlu segera dilakukan agar kecemasan premanisme ini bisa terkurang? Saya pikir membuat satgas itu tepat. Membuat satgas itu tepat. Tapi yang penting kerja. Yang penting kerja. Kerja, karena kita bicara undang-undang itu ada pembagian tugas. Ada yang di pusat, ada yang di daerah. Nah, satgas itu nggak bisa sendiri. Satgas yang di daerah juga harus bekerja. Kan di setiap daerah sudah ada polsek, ada polres. Bagaimana? Apa kurang bekerja atau bagaimana? Ada daerah yang tidak mengakomodir undang-undang daerah untuk premanisme atau bukan untuk ormas, nggak ada. Nah, itu perlu karena dia mengacu kepada undang-undang yang nasional, ya saya pikir itu perlu kerjasama. Begitu. Pembagian tugas. Jadi yang benar-benar ekstrim perlu urgen sekali perlu dilakukan apa, Bu? Ditangkap saja. Ditangkap saja. Yang tadi partikular, memang preman. Tapi kan oknum polsek di daerah segan melihat ormasnya begitu rapi, berbaris 100 orang, pakai mobil mirip tentara, bagaimana, Bu? Kalau dia tidak sesuai dengan ideologi bangsa ini, itu alasan yang tepat untuk. Alasan yang tepat menangkap menurut Ibu. Gimana nih? Ansor, gimana nih? Ansor apa kalah pamor belakangan ini atau gimana nih? Kita nggak rebutan pamor karena kan dari dulu pamor kita sudah tinggi ya. Oh begitu. Ya, jadi kita nggak pernah problem soal itu. Jadi menurut saya begini, yang paling mendasar adalah segera akhiri hubungan simbiosis mutualis antara aktor politik dengan kelompok preman. Kenapa? Karena politisi ini diuntungkan dari kemampuan mobilisasi. Anda merasa bahwa politisi memakai mereka untuk kampanye? Betul. Untuk mobilisasi massa, kemudian kanalisasi suara dan lain-lain. Tapi jangan lupa kelompok preman ini juga butuh feedback. Apa feedbacknya? Dia butuh impunitas dari koneksi politik yang dimiliki aktor politik supaya dia terlindungi, merasa di atas hukum. Merasa di atas hukum. Jadi menurut Anda yang segera perlu urgen dilakukan untuk mencegah, mengurangi kecemasan investor dan pengusaha apa? Ini bukan hanya soal determinisme ekonomi, seolah-olah masalahnya semua adalah perut, bukan. Jadi misalnya gini, kalau kita baru teriak bahwa ini persoalan besar, itu masalah itu sudah dirasakan sehari-hari masyarakat di bawah. Bagi para pedagang di pasar, tukang jualan di kaki lima, mereka merasakan itu sehari-hari. Dan kita dulu lalai soal ini. Kita baru kaget, baru teriak setelah tiba-tiba muncul di berita media nasional asing. Setelah menjadi topik pembicaraan banyak orang soal investasi dan lain-lain. Menurut saya ini sesuatu yang mesti segera diselesaikan karena korbannya terlalu banyak sekali. Korbannya? Banyak sekali. Dan itu bukan hanya negara, bukan hanya negara dalam secara makro atau pengusaha besar. Tapi itu tadi yang saya bilang, mereka yang biasa sehari-hari
menghadapi pemerasan, menghadapi pungutan ilegal, menghadapi tekanan luar biasa. Jadi menurut Anda yang perlu segera berperan apa? Kepolisian? Betul, karena dalam konstitusi kita yang memegang peran ketertiban masyarakat dan keamanan adalah kepolisian. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan aparat hukum segera bertindak agar berkurang kecemasan masyarakat, para investor dan para pengusaha di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Hanya di Metro TV. Silakan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.